Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Baik ya. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan mencoba sebuah materi sederhana sebagai awal pembelajaran kita ya, tentang materi perbandingan. Nah, materi perbandingan ini adalah salah satu materi yang paling sering, bahkan bisa dikatakan materi wajib dalam soal tes CPNS ya, selalu keluar ya. Jadi masih sama sebelumnya, jadi materi perbandingan yang ingin kita bahas ini ya, masih temanya dengan tema bagaimana memaksimalkan angka kunci ya, memaksimalkan angka kunci dalam penyelesaian soal. Baik, kita akan mulai. Bismillah ya, kita akan coba mulai. Nanti kalau mau ditanya silahkan ya. Saya pilih materi yang insya Allah mudah dulu supaya banyak yang bisa mengikutinya. Nah, misalnya begini ya, insya Allah. Saya bacakan soalnya. Ya, saya bacakan soalnya. Terdapat 240 kg. Sebelumnya suara saya kedengaran? Kedengaran, Ustaz. Terdapat 240 kg ya makanan yang dapat dihabiskan oleh 600 ekor ayam dalam satu hari. Mungkin ini hanya dasar dulu ya. Jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor lagi, pertanyaannya, berapakah pakan yang harus ditambahkan? Pertanyaannya, berapakah pakan yang harus ditambahkan? Nah, secara umum, ya adik-adik sekalian, insya Allah ya, secara umum saya ingin sampaikan poin-poin penting dalam penyelesaian soal yang sifatnya cerita dan ada angkanya. Tetap saja konsentrasi utama pada soal seperti ini ya, pada angka-angka yang tertera di soal. Ya, pada angka-angka yang tertera di soal. Nah, ini ya. Nah, misalnya, bukankah bisa diperhatikan nih cara sederhananya dulu ya, nanti kita bahas dengan cara yang lain insya Allah. Ya. Baik, coba adik-adik sekalian perhatikan. Bukankah di sini angka 600 dan angka 200 adalah angka yang memiliki kedekatan hubungan? Saya mau tanya itu ya. 600 supaya menjadi 200 ya. Bisa disederhanakan dengan cara 600-nya dibagi berapa ya? Silahkan. Ayo jawab. 600 bagi berapa supaya jadi 200? Dibagi 3. Maka angka 3 ini kemudian juga digunakan pada angka yang tersisa. Ya, 240-nya juga sama dibagi 3. Berapa nilai 240 dibagi 3? Berapa coba? Berapa? 240 bagi 3 berapa? 80 kg. 80, maka selesai jawabannya E80. Jadi secara umum soalnya demikian, hanya mengotak-atik angka yang ada di soal, begitu. Belum? Belum? Gimana? Bisa ya? Atau boleh pakai cara yang lain misalnya? Ya, pakai cara lain, misalnya dengan cara perbandingan. 600 ekor ayam gitu kan menghabiskan 240 kg pakan dalam waktu tertentu. Maka dibuat perbandingan ya, 200 ekor ayam tambahan membutuhkan pakan tambahan sebesar X misalnya. Sama juga, boleh juga ya. Bukankah 600 bagi 200 hasilnya 3? Maka 3 adalah nilai yang sama dengan 240 dibagi X. Muncul juga hasilnya sama. X sama dengan 240 bagi 3 sama dengan 80 kg. Misalnya, sama aja. Jadi inti yang mau saya tekankan di awal-awal pembelajaran kita masalah perbandingan ini ya, intinya sederhana ya, intinya sederhana saja.
Bagaimana kemudian kita memperhatikan bahwa soal itu intinya pada angka kunci ya, yang kemudian kita kemas dengan makna soal yang sesuai. Baik, untuk soal nomor 6 ini kira-kira ada pertanyaan atau paham semua? Paham? Paham ya? Baik, sekarang kita naik tingkatan sedikit ya. Kita naik tingkatan sedikit. Untuk soal berikutnya misalnya ya, kita coba latihan nomor 7. Pelan-pelan saja ya, tidak ada yang harus dikebut ya. Pokoknya saya ingin tunjukkan adik-adik sekalian bisa jawab soal semudah-mudah yang dibayangkan. Mohon bantuannya Depona, bacakan soalnya, silahkan. Sebuah perusahaan konveksi memerlukan 130 meter kain untuk membuat 40 potong baju. Apabila tersedia 312 meter kain, maka dapat dibuat baju sebanyak. Baik, sekarang ya, pokoknya saya ingin sampaikan kepada adik-adik sekalian, ketika dapat soal, jangan cepat-cepat mengerjakannya sebelum lakukan treatment ini ya. Jangan cepat-cepat mengerjakan soal sebelum jingek-jingek jawabannya. Ini penting sekali. Nah, lihat dulu jawabannya, baru kerjakan. Sekarang coba lihat. Apa jawabannya A? Coba jawab aja. A? 92B. B? 94 potong. 94C. 96D. 97E. 98. Ternyata si pembuat soal sudah mengarahkan kita semua. Perhatikan baik-baik ya. Jangan diabaikan ini. Si pembuat soal itu sudah mengarahkan pada kita jawabannya 90-an. Jawabannya 90-an. Jadi di kepala kita ya, ibaratnya kita seorang pemanah, maka kita sudah punya sasaran tembaknya, kemana pelurunya akan lepaskan, atau di mana anak panahnya akan kita lepaskan. Jawabannya itu seperti papan yang kemudian siap untuk kita tembakkan anak panah kita. Jawabannya ternyata 90-an. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Betul. Jawabannya 90-an. Maka bagaimana caranya? Nah, caranya banyak ya. Saya tidak bosan-bosan menyampaikan caranya banyak. Bagaimana caranya merancang ini adik-adik sekalian? Merancang si 40 tadi. Ya. Merancang si 40 tadi bisa jadi sekitar 90-an. Caranya perhatikan, salah satu. Bukan satu-satunya cara. Coba adik-adik lihat, ya. Coba lihat. Salah satu caranya begini. Bukankah kain 130 meter, gitu kan? Bisa untuk membuat baju sebanyak 40 potong baju. Betul Bangga? Betul Bangga? Ya. Betul. Kita kan ingin nilainya mendekati 90-an. Bagaimana caranya 40 supaya dekat dengan 90? Dilipat 2, dikali 2. Nah, itu logikanya. 40 kali 2 berapa? 80 baju berarti ya 130 kali 2 berapa Dek? 260. Nah, 80 sudah dekat dengan sasaran 90 ya. Maka dengan teknik yang sama, boleh nggak kemudian saya nyatakan 8 baju? Apa hubungannya 80 dengan 8? Apa yang hilang? Apa yang hilang? Coba. Apa yang hilang? Sama-sama dibagi 10. Berarti 260 hilang nolnya juga. Jadi berapa? 26. Kalau saya lipat 2, 8 saya lipat 2 jadi 16 kan? 16 kan? Betul? Iya. Ya, 26 lipat 2, 26 kali 2. Siapapun bisa insya Allah. Siapapun bisa walaupun nggak suka matematika. Coba. 26 kali 2. 52. Sekarang lihat rekayasa soal. Coba tambahkan si 260 tambah 52. Coba. 312. 312. Itu kan soal. Iya. 80. Coba deh 80. Tambahkan dengan 16 berapa? 96. Ya, jawabannya bajunya 96 baju. Sudah selesai gitu kan? C jawabannya. Itu caranya memaksimalkan pilihan jawaban. Salah satu cara. Belum? Ada bayangan? Atau misalnya ya,
saya Pak sudah biasa dengan cara dulu-dulu yang diajarkan di sekolah, boleh, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tugas saya di sini ya adalah ya memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk meyakini bahwasanya saya asal mau saja bisa jawab gitu ya, asal mau saja. Caranya bebas ya, nggak harus terikat dengan satu cara. Nah, kalau di sekolah dulu kita buat perbandingan adik-adik sekalian, boleh begini misalnya, 130 meter bisa buat 40 baju. Kita di sekolah dulu begitu ya. Maka sekarang jika ada 312 meter bisa buat berapa baju? Katakanlah X misalnya. Ya. Maka langkah pertama yang bisa kita lakukan, sederhanakan dulu. Yang bisa disederhanakan, sederhanakan. Nolnya dicoret dulu ya. Nah, gini ya. Maka kali silang ya. 13X sama dengan 312 dikali berapa? 4. Kali silang ya. 13X sama dengan 312 dikali 4. Maka X sama dengan 312 kali 4 bagikan dengan berapa? 13 gitu kan, bagikan dengan 13. Nah, kadang-kadang perhatikan ya, saya hanya sampaikan kadang-kadang cara seperti ini menghabiskan sedikit waktu. Kenapa? Kita harus ngali deh ya. 4 kali 3 berapa? 12. 1200, 12 kali 4, 48 dibagi 13 gitu kan. Maka kita akan kalikan ke bawah ya, bagi-bagi ke bawah, sama saja. Hasilnya juga X-nya sama dengan 96. Sama deh, sama ya. Coba silahkan dibagi ya. Silahkan dibagi 1248 dibagi 13. Itu juga jawabannya, 96 juga jawabannya. Cuma kadang-kadang ya cara-cara seperti ini menghabiskan banyak waktu. Betul apa enggak? Betul. Nah, sekarang saya ingin sebagai ada kesempatan untuk berbuat ya. Saya ingin sebagai ya guru di sini ingin menunjukkan kepada anak muridnya ada cara yang lebih strategis. Ya, ada cara yang lebih strateginya gitu ya. Apa itu? Kalian bisa pakai trik jinge ujung. Trik apa? Jinge ujung. Pertanyaannya, kapan kami pakai trik jinge ujung? Jawabannya ketika adik-adik lihat opsi jawabannya punya angka satuan yang berbeda-beda. Maka tidak menutup kemungkinan soal-soal seperti ini kalau adik-adik lihat dulu jawabannya bisa diselesaikan 5 detik saja. Caranya mudah. 312 ambil ujungnya aja. Angka berapa ini? 2. 40 ambil angka 4-nya saja. Coba dikalikan. 8. Dikalikan 2 kali 4 berapa? 8. 8, ujungnya 8. Sekarang 130 sebagaimana 40 tadi, abaikan nolnya. Ambil ujungnya saja. Angka berapa ini? 13. Ujungnya saja. 3. Kalau kali 2 berapa? 6. Kita butuhnya 8, salah. 3 kali 4 berapa? 12. Ujungnya 2, kita butuhnya 8, salah juga. 3 kali 7? 1. Ujungnya 1, tidak benar juga. 3 kali 8? 24, ujungnya 8, salah juga. Pertanyaan saya, 3 kali 6 ujungnya berapa? 18. Ya, 8. Ujungnya 8. Sudah selesai, inilah jawabannya. Boleh juga demikian. Boleh kayak gitu. Jadi dalam menjawab soal itu ya tidak harus kemudian terikat dengan satu cara saja, enggak. Caranya banyak. Seperti soal ini saya tunjukkan, bisa pakai cara 1, boleh pakai cara 2, boleh pakai cara 3, atau cara apa saja. Pokoknya yang logis dan strategis cepat begitu. Ya, bagaimana bisa kemudian memahami soal ini bisa dijawab cepat? Ingat sekali lagi ya, soal pilihan berganda itu dibatasi oleh judul soal. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Kita disuruh milih jawaban, tidak disuruh cari jawaban. Jawabannya sudah ada. Paham Kak Wirda? Belum ngerti, Ustaz, baru masuk. Baru masuk ya. Ada trik namanya jinge ujung. Lihat ujung saja. Ya, lihat ujungnya saja. Pertanyaannya kapan kami bisa pakai trik jinge ujung? Kalau lihat soal jawabannya dilihat,
ternyata angka satuannya beda-beda, disitulah bisa menggunakan trik yang namanya jinge ujung. Lihat ujungnya saja. Kira-kira gimana? Sudah ada gambaran sedikit belum? Sudah ada gambaran? Sudah. Baik, coba lagi ya, coba lagi ya, coba lagi. Coba lagi, pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja. Insya Allah ini ada videonya, nanti bisa diulang-ulang. Ya, silakan diulang-ulang, tidak ada masalah. Ya, diulang-ulang. Boleh baca soalnya, tolong Kak Uswatun Hasanah. Silakan Kak. Iya Ustaz. Ya, silakan. Nomor 8. Ahmad, Bakhtiar, Chandra, dan Doni membagi 144 buah jeruk. Ya. Ahmad menerima 10 buah lebih daripada yang diterima Bakhtiar. Ya. 26 lebih banyak daripada diterima Doni, dan 32 lebih banyak dari yang diterima Chandra. Ya. Jadi banyaknya jeruk yang diterima Ahmad adalah... Baik, coba lihat ya. Ini saya tawarkan dulu nih. Mau pakai cara matematikanya dulu atau pakai cara TIU-nya dulu? Tapi dua-dua kita bahas. Cara TIU-nya dulu boleh ya? Baik, cara TIU-nya dulu. Kalau menggunakan cara TIU-nya dulu, ya kita punya kesempatan coba dalam memaksimalkan, perhatikan, adik-adik punya kesempatan dalam memaksimalkan pilihan jawabannya. Tapi sebelumnya saya ingin kita bersama-sama mengeksplorasi jawabannya dulu. Eksplorasi ya. Nah, lihat ini. Jawabannya A 73, B 63, C 53, D 43, E 33. Bukankah jawabannya satuannya semua 3? Iya. Iya. Betul? Betul. Semuanya 3 kan? Semuanya 3 kan? Iya kan? Iya. Ini kesempatan juga. Jadi kalau soal seperti ini ya, ada salah satu trik yang bisa kemudian adik-adik manfaatkan selain jinge ujung. Kalau jinge ujung ya sama nih 3 semua, ya kan? Trik kedua namanya ya, ada 2 trik yang paling bagus digunakan. Selain jinge ujung namanya TPOC. Triknya namanya TPOC ya. TPOC. Apa artinya? The power of coba-coba. Ulang lagi ya. Coba semuanya dengar dulu ya. Mohon perhatikan dulu ya. Ada trik yang sederhana yang siapa saja bisa pakai, namanya TPOC, the power of coba-coba. Ya, the power of coba-coba. Jadi di sini ketika adik-adik sekalian menjadi pembuat atau pengerja soal, bebas saja. Ya, perhatikan baik-baik ya. Jawabannya 73, 63, 53, 43, 33. Bukankah jawabannya sama kan? Sama satuannya 3 kan? Oke, baik. Sekarang saya catat ya. Bukankah yang ditanya adalah berapa banyak jeruk yang didapatkan oleh Ahmad? Nah, Ahmad ya. Kemudian ada orang kedua Bakhtiar B ya gitu kan. Orang ketiga Chandra C, dan orang keempat Doni. Biasa soal begini ya, A, B, C, D supaya singkat begitu ya. Nah, sekarang dalam trik TPOC silahkan kalian memilih jawabannya mana saja boleh. 73 boleh, 63 boleh, 53 boleh dengan catatan. Catatannya apa? Silakan pilih. Ya, boleh dengan catatan. Kalau jawabannya ternyata menghasilkan nilai lebih, berarti kita harus kurangi. Kalau lebih harus dikurangi. Sebaliknya, kalau ternyata hasilnya kurang, maka kita akan kemudian menambahkan. Jadi dalam trik TPOC ini tidak ada istilah rugi dalam memilih, nggak ada. Sekarang coba Bang Indra Kurniawan, jawaban 73, 63, 53, 43, 33, Abang mau pilih yang mana Bang? Bebas Bang. Bang Indra? Ya, yang pilih yang mana? 73, 63, 53, 43, 33. Yang B, 63. 63 boleh Bang ya. Ketika Bang Indra ya misalnya TPOC kan memberanikan diri untuk memilih jawaban 63, maka seakan-akan ya Ahmad sudah dipastikan nilainya atau diramalkan nilainya 63 Bang. Betul ya? Nah sekarang kita telusuri satu persatu. Ketika Ahmadnya 63, bukankah Ahmad menerima 10 buah lebih banyak daripada Bakhtiar?
Kalau Ahmadnya 63 dan itu 10 lebih banyak daripada Bahtiar, maka pertanyaan saya, berapakah yang didapatkan Bahtiar? Silakan. Berapa 63 kurang 10? 53. 53. Sudah, Bahtiarnya sudah ketemu. Ya. Memisalkan dengan angka itu jauh lebih mudah daripada memisalkan dengan variabel. Lanjut. Ahmad 26. Perhatikan ya, Ahmad itu 26 lebih banyak daripada yang diterima Doni. Berarti Ahmad sama dengan Doni tambah 26. Berarti Doni, Ahmad kurang 26. Jika Ahmadnya 63, pertanyaan saya, berapa ya, Dek? 63 kurang 26? Silakan. Berapa 63 kurang 26? 63, 37. Nah, 37 gitu ya. Terakhir, Chandra mendapatkan 32. Doni 32 lebih banyak daripada Chandra. Berarti Chandra itu hitungannya adalah Ahmad dikurangi 32. Jika Ahmad mendapatkan 63, maka harus dikurangi 32 supaya dapat ya, sesuai dengan apa yang didapatkan oleh Chandra. Berapa 63 kurang 32? Coba. Berapa? 31. Nah, sekarang lihat adik-adik sekalian, tidak ada ruginya walaupun hitungan kita mungkin tidak pas gitu ya, nggak ada ruginya. Perhatikan baik-baik. 63 ditambah 53 ditambah 31 ditambah 37 hasilnya 63. Coba tambah dengan 37 berapa hasilnya? Silakan. 63 tambah 37 berapa? 100. 100 tambah 53? 153. 153 tambah 31? 184. Ternyata nilai hasilnya itu ya berlebih dari apa yang tertera di soal. Lebih ternyata. 184 dengan 144 lebihnya berapa, Dek? Berapa lebihnya? 40. 40 kan? 184 dikurangi 144 lebihnya 40, betul? 40 itu harus kita kurangi dengan cara, perhatikan baik-baik kan 40 semuanya nih dikurangi kan? 40-nya dibagi 4 karena orangnya ada 4. Berapa 40 kurang 4? 10. Maka masing-masing jumlah orangnya dikurangi 10. Maka yang dapat 63 tadi kurangi 10. Maka hasilnya jadi 53. Maka 53 jadi 43. Maka 31 jadi 21. Dan yang 237 menjadi 27. Sekarang kita jumlahkan ulang. 53 tambah 27 berapa? 70. 80 ya, 80 ya. 80 tambah 20 berapa? 100 tambah 101 tambah 43 berapa? 144. Bukankah jumlahnya sama seperti apa yang tertulis di soal? Sama kan? Iya. Sama. Jadi kalau lebih hitungan kalian kurangi. Kalau kurang hitungan kalian tambahkan. Maka dengan cara TPOC ini kita nggak perlu mengacak-acak persamaan. Bukankah menggunakan persamaan itu ya lebih sulit daripada menggunakan angka? Kan lebih enak pakai angka daripada pakai persamaan. Iya. Betul kan? Betul. Jadi silakan dicoba saja. Dan itu relatif ringan untuk kepala kita dan cepat untuk kita dapatkan. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau kita pakai cara persamaan juga cepat. Cuma ini kesempatan kita belajar rame-rame ya. Saya ingin sampaikan kesempatan kita dalam memilih cara menemukan jawaban itu banyak. Karena sekali lagi ya, tugas kita hanya menemukan jawaban. Ya, menemukan jawaban dari jawaban yang sudah disediakan adik sekalian. Jawabannya sudah ada. Tinggal kita pilih. Tapi bukan ini satu-satunya cara, bukan. Saya sama sekali tidak mengatakan TPUC ini satu-satunya jalan, tidak. Tapi yang saya rasakan TPUC ini cara yang mudah, siapa saja bisa, untuk kemudian bisa dicari jawabannya dapat mudah dan cepat begitu.
Paham kira-kira? Perlu pakai cara pembandingnya? Perlu pakai cara pembandingnya? Perlu pakai cara pembandingnya? Boleh, Ustaz. Boleh, Perlu, boleh Pak. ya. Nah, boleh ya. Nah, begini ya. Jadi begini ya. Baik, saya ingin sampaikan sedikit ya, begini ya. Kenapa kalau mengajari orang yang sudah dewasa ya, khususnya yang sudah lama meninggalkan bangku SMA ya, kayak kakak-kakak, abang-abang ini ya. Ini rata-rata kan sudah meninggalkan bangku SMA beberapa tahun yang lalu ya kan? Betul kan? Ya, sudah lama. Maka ada sisi-sisi tertentu ya kalau sudah lama tidak menggunakan hitung-hitungan begini ya. Kalau pakai ngitung-hitungan ini ya, rasanya memulai sesuatu tuh jadi agak lebih berat daripada SMA dulu ya. Mungkin di SMA dulu lancar sekali soal ini dibahas ya, bahkan mungkin ini ya soal yang biasa-biasa saja ya. Nah, untuk sekarang ya karena sudah lama kita tidak berinteraksi dengan cara berhitung seperti ini, maka saya pun paham ya untuk kemudian memperkenalkan kembali kepada adik-adik trik sederhana dalam menyelesaikan soal ya. Nah, kalau pakai cara biasanya begini ya. Bukankah di soal dikatakan bahwasannya jeruk yang didapatkan Ahmad, kemudian Bahtiar, kemudian Chandra, dan kemudian Doni, seluruhnya ada 144 buah. Betul kan? Dengan catatan, perhatikan pertanyaannya. Bukankah yang ditanyakan Ahmad, perhatikan, bukankah yang ditanyakan Ahmad, maka Ahmadnya tetap sementara yang lain diubah ke dalam Ahmad. Maka bagaimana dengan Budi? Budi ya, Budi diubah menjadi Ahmad. Maka berdasarkan kalimat soal, Ahmad menerima 10 buah lebih banyak daripada Bahtiar, bukan Budi ya, Bahtiar ya. Maka Bahtiarnya diubah menjadi Ahmad dikurangi 10. Jadi karena Ahmad yang ditanya, maka Ahmad yang kemudian dipertahankan sebagai variabel yang tidak tergantikan. Begitu caranya. Chandra bagaimana? Chandra, ya Ahmad mendapatkan 32 lebih banyak daripada yang diterima Chandra. Maka Chandra diubah sebagai Ahmad yang dikurangi 32. Sementara Doni diubah menjadi Ahmad yang dikurangi 26. Ahmad yang dikurangi 26. Sama dengan 144. Ini triknya ya. Triknya sesuaikan dengan apa yang ditanya, Adik. Kalau yang ditanya Ahmad, maka ubah semua ke Ahmad. Ubah semua ke Ahmad. Ya. Sehingga kalau tadi ada Bahtiar, kemudian ada Chandra, kemudian ada Doni, sekarang tidak ya, munculnya Ahmad semua. 1, 2, 3, 4. Ada 4 Ahmad. Kurang 10, kurang 32, kurang 26, kurang 10, kurang 32, jadi kurang 42. Kurang 42, kurang 26, berarti kurang 68. 4 Ahmad kurang 68. Perhatikan ya. Perhatikan, kurang 68. Hasilnya 144. Maka maknanya apa? 4 kali Ahmad sama dengan 144 ditambah 68. Ya, betul ya? Maka 4 kali Ahmad, begini triknya. 140 tambah 60 berapa? 140 tambah 60 berapa? 200. 200. 4 tambah 8 berapa? 12. Pisahkan. Yang bisa dibagi dengan 4 pisahkan. Maka A sama dengan 200 bagi 4. 200 bagi 4 berapa? 50. 12 bagi 4 berapa? 3. Maka hasilnya 50 tambah 3 sama dengan 53. Sama seperti cara tadi. Kalau cara tadi lebih kita coba-coba, makanya triknya namanya TPOC. Kalau ini lebih dengan cara ya pengubahan simbol-simbol dalam bahasa soal ke dalam simbol-simbol matematika. Dan saya sering melihat ya atau mendapatkan banyak orang-orang yang seusia kita ya dengan teknik merubah soal ke dalam simbol-simbol matematika ini ya sudah mulai lupa-lupa ingat ya. Makanya saya ingin sekali menawarkan, nggak cuma begitu caranya, ada cara-cara pendekatan yang lain. Bisa kira-kira? Ustaz, mau tanya Ustaz. Silakan.
Kalau misalkan soalnya kan diubah jadi Ahmad menerima 10 buah lebih sedikit daripada Bahtiar, berarti A-nya ditambah 10. Betul, berarti Bahtiarnya diubah jadi A tambah 10. Nah, itu kata kuncinya ya, sesuaikan dengan kata kuncinya begitu. Betul. Ya. Sebenarnya ada cara ketiga, adik-adik sekalian ya, ada cara ketiga yang bisa saya sampaikan. Cuma cara ketiga ini relatif ya, logikanya agak sedikit sulit untuk dijabarkan ya. Jadi ada sedikit lebih tinggi ya. Makanya untuk sementara saya hindari dulu ya. Saya ingin memilih metode yang secara umum bagi adik-adik sekalian mudah diikuti dan aman. Ya, mudah diikuti dan aman. Pertanyaan lain ada? Pertanyaan lain ada? Coba kira-kira mudah cara mana? TPOC atau cara matematikanya? Kayak udah yang TPOC. Ya, cobalah ya. Insya Allah TPOC ini ya, manfaatnya banyak sekali ya. Karena dia sederhana dan mudah untuk diterapkan. Ada Kalau lagi yang nanti bertanya? hasilnya pakai, Ustaz, kalau pakai TPOC nanti hasilnya kurang dari 144 berarti tinggal ditambah aja ya? Betul. Oh iya, pas kali Kak ya, pas kali ya. Saya izin untuk menjelaskan tadi ya. Kalau tadi lebih dikurangi. Sekarang bagaimana kalau kurang? Kurang ditambah. Sekarang perhatikan ya. Ini saya rasa cara yang sudah banyak ditemukan di buku-buku cetak ya. Jadi tidak terlalu penting untuk insya Allah juga sudah paham ya. Nah sekarang bagaimana kalau sekiranya dalam memilih kita mendapatkan nilai yang lebih kecil adik-adik sekalian. Kalau tadi kan lebih besar ya, sekarang lebih kecil. Boleh, nggak masalah. Ya, sekarang lebih kecil. Contoh misalnya ya. Bagaimana kalau sekiranya ya misalnya Bang Indra tadi tidak bilang 63 misalnya. Bang Indra bilang angka 33. Boleh juga. Tidak masalah 33. 33 pun boleh. Tentu saja kalau memilih angka 33 sebagai banyaknya jeruk yang didapatkan Ahmad, maka konsekuensinya, perhatikan coba lihat ya, konsekuensinya 33 dikurangi 10 berapa? 13. 33 kurang 10, 23 ya. Betul? 33 dikurangi 32 berapa? 1. Masya Allah ya. 33 dikurangi 26 berapa? 7 kan? 7. Maka sekarang coba dihitung 33 kalau ditambah 7 berapa hasilnya? 40 tambah 20 berapa? 60 tambah 3 63. tambah 1 64 gitu kan? 64 kan? Ternyata 64 itu kurangnya banyak dari 144. Kurang berapa? Kurang 80 lagi. Kalau kurang, konsekuensinya kita tambah. 80 ini akan dibagi adil kepada berapa orang? Berapa orang? 4 orang. Berapa Dek? 80 bagi 4? 20. Maka masing-masing orang dari nilai sebelumnya akan bertambah 20. Maka yang 1 tambah 20 berapa? 21. Ah, sama. 21. 7 tambah 20 berapa? 7 tambah 20? 7. Sama. 23 tambah 20? 43. 33 tambah 20? 53. Sama, hasilnya sama. Jadi mau pakai angka coba-coba berapa saja boleh. Tapi saya sarankan poinnya, perhatikan poin pentingnya. Untuk TPOC ini ada 2 poin yang ingin saya tawarkan, adik-adik. Yang pertama, kalian pilih ya angka yang ada di opsi jawaban. Pilih angkanya yang ada di opsi jawaban A, B, C, D, E. Walaupun kalau kalian pilih angka yang nggak ada juga boleh. Tapi lebih efektif lagi pilihnya angka yang sudah ada. 43, 33, 53, 63, 73. Apakah nggak boleh pilihnya misalnya 42? Boleh. Cuma akan lebih efektif lagi kalau pilihan angkanya sesuai dengan apa yang sudah ada. Kembali kepada makna soal, kan pilih jawaban maknanya. Jangan buat yang baru misalnya. Itu yang pertama ya.
Yang kedua, kalau jawabannya berurutan, Dek. Jawabannya berurutan seperti ini ya. 33, 43, 53 berurutan ya. 63, 73. Sebenarnya bebas TPOC-nya, tapi saya sarankan pilih yang di tengah-tengah. Kenapa? Tengah-tengah itu tidak terlalu jauh perubahannya. Kalau seandainya jawabannya lebih, maka tinggal dikurangi sedikit. Kalau hitungannya kurang, maka tinggal ditambah sedikit. Jadi usahakan ketika TPOC itu pilih angka yang ada dan angkanya di tengah-tengah. Seperti ini ya, 43, 33, 53, 63, 73. Saya sarankan pilih 53. Pertama alasannya 53 ada di jawaban C. Yang kedua dia tengah-tengah. Kalaupun nanti jawaban kita salah, maka angka perbaikannya tidak terlalu besar. Kalau kurang ditambah sedikit, kalau lebih dikurangi sedikit. Bayangkan kalau seandainya kita pilih 73. Ternyata kurang, bisa jawabannya terlalu jauh. Maka triknya dalam poin trik TPOC ini, pilih angka yang ada, itu yang pertama. Yang kedua, pilih yang usahakan dipilih itu yang ada dan letaknya di tengah-tengah. Ya, letaknya di tengah-tengah. Kalaupun jawabannya masih belum tepat, koreksinya sedikit, tidak terlalu banyak lagi. Paham kira-kira? Halo? Paham? Insya Allah paham, Ustaz. Baik, ya kalau sudah ya kita latihan lagi ya adik-adik sekalian ya, mempercepat. Saya yakin sekali soal tes CPNS ini kalau diberikan waktu yang panjang untuk kalian, maka kalian bisa jawab nilainya sempurna ya. Bisa 80 90 nilainya. Bisa tinggi nilainya. Cuma ada cumanya ya, ada cumanya. Ya, ada cumanya. Soal tes CPNS ini memang mudah tapi waktunya terbatas. Itu masalahnya. Mohon maaf sebelumnya, ini kan ada garis yang ini nih, ada garis merah ini ya. Ini garis merah ini salah satu di antara adik-adik ada yang nggak sengaja mencoret layarnya ya. Tolong dihapus biar enak tampilannya. Silakan, saya nggak bisa ngapus ini. Ditambah lagi. Jangan ditambah lagi, kurang, jangan ditambah lagi. Cukup satu, yang merah tolong dihapus. Ini juga ada tambahan di sebelah sini ya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya, kita maafkan ya, kita maafkan. Baik, soal berikutnya nomor 10. Saya pribadi ya, saya tidak ingin adik-adik sekalian hanya mumet pada matematiknya apa ini ya. Tapi bisa jawab soal sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Eli Saputri, baca soalnya nomor 10. Silakan Eli Saputri. Kak Eli, boleh baca soalnya? Kak Eli suaranya masih mute ini Kak. Diaktifkan dulu Kak Eli. Masih mute ini ya. Nah baik ya. Maaf Kak Eli ya, suaranya masih belum kedengaran ya. Kita lihat siapa yang aktif ini. Nur Aini Fatmi, bisa bacakan soalnya sebentar? Bisa Pak. Silakan Kak. Ya. Si Ani dan si Budi memiliki pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Yeah. Waktu yang dibutuhkan oleh si Ani dalam mencuci piring adalah 30 menit. Yeah. Sedangkan waktu yang dibutuhkan oleh si Budi adalah 60 menit. Yeah. Jika si Ani dan si Budi bekerja bersama-sama dalam mencuci piring tersebut, maka waktu yang dibutuhkan adalah... Baik, sekarang saya mau tawarkan ide pertama, kakak, abang-abang sekalian ya. Bagaimana kemudian memaksimalkan tadi logika dalam memilih. Berpikir yang logis dalam memilih jawaban. Jangan-jangan ada soal-soal yang tertentu tuh Kak ya, abang-abang sekalian ya. Bisa abang-abang kerjakan, ternyata nggak perlu nyari. Ya. Nggak perlu nyari karena jawabannya ya soal TIU itu sudah dirancang sedemikian rupa supaya jawabannya itu tidak dihitung tapi dipilih. Sekarang coba lihat logikanya. Apa logikanya ya? Logikanya sebuah pekerjaan, perhatikan adik-adik sekalian ya, sebuah pekerjaan ketika kita ingin selesaikan ya, itu kan begini deh. Kalau orangnya banyak,
orangnya banyak, ya, maka waktunya akan semakin sedikit. Betul apa enggak? Betul. Coba, betul ya. Kalau orangnya sedikit, maka waktunya akan bertambah lama. Logis? Logis? Ulang. Sebuah pekerjaan cuci piring misalnya, kalau dikerjakan bersama-sama, maka tidak butuh waktu yang lama dalam menyelesaikannya. Buktinya apa ya? Kita bisa lihat ya sekeliling kita ya, kalau ada acara pernikahan di kampung, yang nyuci banyak, ada pasukan khusus nyuci piring ya, maka piringnya kemudian bisa dengan cepat bisa dicuci dan kemudian digunakan kembali. Tapi jika orangnya sedikit, maka tumpukan piringnya ya akan butuh waktu lama untuk diselesaikan tahapan pencuciannya. Iya apa enggak? Iya. Iya apa enggak? Sekarang logikanya, coba lihat ya logikanya. Perhatikan logikanya. Saya nggak mau mengajarkan matematikanya saja, walaupun nanti saya ajarkan triknya. Ya, walaupun ada triknya ya. Berpikir logisnya, perhatikan. Jika ya pekerjaan ini diselesaikan oleh Ani seorang diri, Ani saja, maka si Ani butuh berapa menit? 30 menit. Alhamdulillah ya, 30 menit ya. Maka kalau pekerjaan ini diselesaikan oleh Budi saja tanpa bantuan Ani, berapa menit selesainya? 60 menit. Betul? Maka wajar sekali, adik-adik sekalian, wajar sekali kalau keduanya bekerja sama. Maka dipastikan waktunya akan tidak boleh 30 menit. Nggak boleh 30 menit, betul? Kalau 30 menit cukup si Ani saja, si Budi nggak perlu kerja, gitu ya. Jawabannya apakah 30 menit saja yang salah, Dek? Nggak ada jawaban lagi yang salah. 45, 60. Masya Allah, begitu dia 45 nggak mungkin. 60 nggak mungkin. Seakan-akan jawabannya tinggal apa? 20 dan 15. Bagus sekali. Sekarang saya pilih yang 15. Perhatikan logikanya, Dek. Saya pilih yang 15. Kalau ternyata kita memandang jawabannya, TPOC-nya, kita coba-coba misalnya. Jawabannya 15 menit. Nah, 15 menit ya. Kalau misalnya jawabannya 15 menit, pertanyaan saya, bukankah dalam waktu durasi 30 menit untuk si Ani selesai, 15 menit itu artinya dia sudah selesai setengah dari pekerjaan, betul? Ya. Apakah 60 ya, yang kerja 60 menit itu ya, 15 menit itu juga selesai setengah pekerjaannya? Enggak. Cuma selesai 15/60 atau 1/4 pekerjaan. Yang satu sudah setengah, temannya baru 1/4. Pertanyaannya, sudah selesai belum? Belum. Maka jawaban 15 belum selesai. Kalau 30, 45 dan 60 itu ya kelebihan, maka 15 ini kekurangan, gitu ya. Maka kalau B bukan C, bukan D, bukan E, bukan apa jawabannya? Sudah selesai, jawabannya A, 20 menit, benar. Gitu kan logikanya? Iya. Begitu kan logikanya? Boleh jawab soal begitu, boleh. Dalam soal pilihan berganda tidak ada batasan harus hitung, nggak ada. Bisa dipikir saja. Bahkan kalau sudah terbiasa dengan pola seperti ini, adik-adik bisa jawab soal seperti ini ya. Cukup JJS, jingik-jingik saja. 20, nggak usah dikerjakan. Iya apa enggak? Nggak pernah beli. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Itu juga biasa. Iya. Iya. Nah sekarang coba. Tanya Ustaz. Silakan. Jumlah pengerjaannya itu kan 90 menit Ustaz. 90 menit itu kan begini Dustur ya. Kalau dikerjakan si Ani sendiri misalnya, selesai 30 menit. Si Ani ini sudah sering cuci piring, maka dia sudah biasa ya. Tapi kalau si Budi yang jarang cuci piring, dia selesainya 60 menit. Ya, 60 menit. Bukankah kita sering melihat ya sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan oleh orang yang profesional butuh waktu yang lebih cepat daripada dilakukan oleh para pemula, betul apa enggak?
Betul. Betul. Nah, begini logikanya. Maka 30 menit jika dilakukan oleh si Ani, 60 menit jika dilakukan oleh si Budi. Maka kalau ada orang yang lebih kurang profesional dibandingkan Budi, mungkin dia bisa selesai dalam waktu 90 menit. Mungkin 90 menit mungkin ya. Jadi bukan dengan cara ditambahkan ya, Dusur ya, bukan 30 tambah 60 ya. Itu pisah-pisah ya. Kalau si Ani sendiri 30 menit, si Budi sendiri 60 menit. Bagaimana kalau mereka bekerja sama-sama cuci piring misalnya? Tentu waktunya lebih sedikit daripada 30 menit. Paham, Dusur? Oh, bukan. Paham, tapi soalnya karena memang lihat ke 60 kan, apakah memang digabung, Ustaz ya? Bukan. Ya, ini soalnya kalau dua-dua kerjasama, logikanya ya, ada peribahasa ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya sebuah pekerjaan, kalau dilakukan bersama-sama, maka dia akan lebih cepat selesainya dibandingkan jika dilakukan oleh satu orang saja. Betul apa enggak? Betul. Ya. Ini logikanya. Mungkin ada pertanyaan ya. Itu kan Pak, karena jawaban di bawah 30-nya sedikit. Cuma 15 dan 20. Bagaimana semua jawaban A, B, C, D, E semuanya, A, B, C, D, E semuanya di bawah 30. 15, 17, 20, 21, 22 misalnya. Saya akan jawab pertanyaannya ya. Kenapa jawabannya ya? Yang di bawah 30 cuma 2. Karena ketahuilah adik-adik sekalian, soal TIU itu bukan soal matematik. Soal TIU itu soal logika. Jawabnya pakai logika saja, bukan pakai matematik saja gitu deh. Ada cara matematikanya ya. Nah, sekarang saya tawarkan. Kalaupun pakai cara matematika, pilih cara yang singkat saja. Yang nggak usah kemudian diuraikan panjang-panjang ya. Saya alhamdulillah kebetulan ada triknya ini. Ya, saya ingin juga berbagi ya, supaya tidak mengerjakannya seperti cara yang ada di buku panjang. Ya. Saya dilihat di beberapa buku ya, pembahasannya panjang. Susah untuk diterapkan dalam waktu yang singkat. Ya. Ada solusi lain. Cara yang kedua. Cara yang kedua ya. Triknya untuk soal seperti ini ya, untuk soal seperti ini. Soalnya untuk soal seperti ini ya, triknya. Perhatikan ya triknya. Untuk soal yang pertanyaannya T gabungan, T itu waktu ya. Waktu gabungan, maka jika T-nya ada 2, ada T1, ada T2, cuma 2 ya. Maka adik-adik gunakan saja triknya ya. T gabungannya triknya K bata. K bata. K maknanya kali. Kalau ba apa berarti? Bagi tambah. Bukankah T1-nya adalah 30, betul? Betul? T2-nya berapa? T2-nya berapa? 60. Maka K bata. T gabungan K bata. 30 kali 60 kali. Banyak apa tadi, Ba? Bagi 30 tambah 60 kali bagi tambah. Kabar. Berapa ya 3 kali 6? 18. Nolnya ada berapa? Nolnya ada berapa? 2. Nolnya ada 2. Berapa ya 30 tambah 60? 90. Coret nolnya 1. Berapa nilai 180 bagi 9? Berapa? 20. Itulah jawabannya. Maka T gabungannya 20 menit. Boleh kalau pakai ngitung begini aja. K bata. Mungkin ada pertanyaan, Pak itu kan 2 waktunya. Bagaimana kalau seandainya waktunya 3, 4, 5 dan seterusnya? Gampang. Maka rumus umumnya T gabungan, rumusnya ya, dinyatakan seperti ini ya, seperti gabungan, dinyatakan sebagai seperti 1, tambah seperti 2, tambah seperti 3, terserah mau T-nya berapa, mau sampai 4, seperti 4, mau sampai 5, dan seterusnya. Seperti 1, tambah seperti 2, tambah seperti 3, tambah seperti 4, dan seterusnya. Itu tekniknya.
Tapi ini masih dalam bentuk seperti gabungan. Ya, seperti gabungan. Nanti untuk T gabungannya dibalik lagi gitu ya. Setelah itu dibalik lagi. Nah, ini rumus umumnya ini. Rumus umumnya ya. Nah, rumus umumnya seperti ini. Seperti gabungan dinyatakan sebagai seperti 1 tambah seperti 2 tambah seperti 3. Kalau sampai 4 tambah seperti 4 dan seterusnya. Tapi untuk tes CPNS karena butuhnya cepat-cepat ya, butuhnya sederhana saja, biasanya maksimal itu cuma sampai T3. Bahkan lebih seringnya cuma sampai T2 saja. Nah, cuma sampai sini aja. Kalau cuma 2, langsung aja pakai K bata, tidak pakai seperti 1 tambah seperti 2. Langsung K bata, kali bagi tambah. Kali bagi tambah. Bisa? Bisa. Nah, coba catat sedikit, atau jangan catat juga nggak apa-apa ya. Poinnya sedikit dicatat sedikit ya, nggak usah dicatat semua, karena nanti videonya akan kita share ya, sebagaimana video sebelumnya ya. Video sebelumnya kita share ya. Kita sudah punya komitmen supaya adik-adik bisa ngulang lagi ya, bisa ngulang lagi. Insya Allah setelah ini kita akan share lagi ya, supaya bisa untuk dipelajari kembali ya, diulang-ulang ya. Paham? Paham? Baik ya. Paham. Sudah ya. Sekarang nomor 11. Nomor 11. Sebenarnya banyak soal yang bisa kita bahas ya, cuma tadi ya, saya nggak ingin buru-buru ya, tidak ingin buru-buru. Saya ingin semuanya bisa ya. Tolong baca soalnya Kak Dr. Intan Tiarani. Silahkan baca Kak. Silakan Kak Intan. Tuan. Ada yang mau tanya silakan sebelum itu silakan. Mbak tidak ya, mungkin Kak Intan sedang sibuk ya. Tuan, halo. Silakan tanya, yang mau tanya silakan. Ya, yang tanya jangan sungkan-sungkan ya, tanya aja ya. Kak Lina Izzati, tolong baca soalnya Kak Lina. Ya, Ustaz. Silakan. Seorang pekerja mengecat tembok yang tingginya 3 meter dan telah sepertiganya selesai. Jika selanjutnya dia mengecat tembok 5 meter persegi lagi, dia telah akan selesai mengecat 3/4 tembok. Berapakah panjang tembok itu? Ini saya tawarin dulu, mau cara agak panjang sedikit atau cara gelantunya, cara cepatnya? Cara cepat. Cara cepat ya. Cara cepat, lihat pada konsekuensi pecahan. Pada pecahan. Coba lihat pecahan ini. Soal pilihan berganda itu ya riskan sekali ya, terbatas sekali dia. Dia terbatas sekali ya. Maka pecahan ini menjadi hal yang sangat menentukan nih. Berapa nilainya pecahannya? 3/4. 3/4 ya, 3/4. Maka adik-adik sekalian ya, 3/4 itu lazimnya, biasanya, tidak selalu memang ya, menjadi perbandingan antara panjang dan tingginya. 3/4 panjang dan tingginya. Kebetulan ya, ini kan panjang dan tingginya ini. Kebetulan di sini disebutkan di soal tingginya berapa? Tingginya berapa? 3 meter. Tingginya 3. Oh, berarti 3 itu tingginya. Panjangnya berarti sisanya. Panjangnya berapa nih? 4 ya, sudah jawabannya 4, sudah selesai. Nggak ngeh ya. Baik, saya kasih ngeh ya. Saya tunjukkan ngehnya ya. Saya tunjukkan ngehnya ya. Jadi gini adik-adik sekalian ya. Memang soal pilihan berganda itu kaku. Angkanya kaku ya, kaku ya. Nggak fleksibel, angkanya kaku sekali ya. Jadi gini ya ceritanya ya. Awalnya ia telah menyelesaikan 1/3 dari pengecatan. Ya. Dia tambah ngecat 5 meter persegi lagi.
maka sekarang dia sudah menyelesaikan 3/4 dari seluruh pekerjaan. Dalam matematika, bahasa seperti ini bisa diubah menjadi begini ya. 1/3 dari luas tembok, nah, gitu ya, 1/3 dari luas tembok. LT itu singkatan luas tembok ya. Ngecat lagi, berapa ngecatnya? 5 meter persegi, ya kan? Maka dengan tambahan 5 meter persegi, maka yang sudah dicat bertambah dari awalnya 1/3 luas tembok, sekarang menjadi 3/4 dari luas tembok keseluruhan. Itu matematikanya. Awalnya dia sudah ngecat 1/3 bagian, tambah 5 meter persegi lagi, maka dia sudah mengecat 3/4 dari seluruh luas tembok. Sekarang persamaan matematika seperti ini kira-kira difahami nggak? Paham? Kenapa begini tampilan persamaan matematikanya? Paham ini? Bingung. Bisa diikuti? Bisa. Bisa ya. Secara matematis, maka kita bisa pindahkan yang kecil ya. Maka 5 meter persegi dinyatakan sebagai 3/4 luas tembok dikurang 1/3 luas tembok. Berarti dalam kata lain ya, 5 meter itu, 5 itu dinyatakan sebagai 3/4 kurangi 1/3 kali luas tembok. Gitu ya. Maka 5 sama dengan, kali silang, 3 kali 3 berapa? 9. 4 kali 1? 4. Tandanya adalah kurang, berarti 9 kurang 4 dibagi, bagi ya. Bagi ini apa nih? Angka berapa nih? 5. 4 kali 3 ya. Saya tulis saja 4 kali 3 dikali luas tembok. Apa rumus luas tembok? Luas tembok rumusnya panjang kali tinggi tembok. Tingginya berapa, Dek? Tingginya? 3. Itulah yang saya katakan bahwasannya, di sinilah saya katakan ya, 3-nya hilang, gitu kan? 3-nya hilang. Berapa ya? 9 kurang 4? 5. 5-nya hilang. Maka tinggal P-nya berapa? 4. Ya, maka panjang temboknya 4. Cuma itu saja operasinya. Jawabannya 4. Panjang temboknya 4 meter. Atau mau praktisnya, ya secara umum bisa lihat pada pecahan dari persamaan temboknya. Belajar online. Ya. Nah, secara matematika begitu hitungannya ya. Tapi kalau trik gelantenya ya, lihat aja pecahannya gitu ya. Lihat aja pecahannya. Mesti tidak jauh-jauh dari pecahan yang ada. Itu lazimnya begitu ya. Lazimnya seperti itu. Kan di sini angka 4 yang tidak hilang. Sementara angka 3-nya hilang, angka 4-nya nggak hilang. Coba seandainya tingginya 4. Tingginya 4, maka 4 yang hilang. Berarti jawabannya 3. Begitu ya, yang buat soal itu ya terbatas dengan angka kaku sekali. Misalnya karena kaku, jangan takut. Gimana Kak? Kalau ada apa, ada dua angka yang double di soal ya Pak ya. Berarti itu yang hilang. Ya. Kalau misalnya lihat. Betul Kak. Ada 2 angka, 3 hilang. 3-nya hilang Kak. Betul Kak. Ya, betul Kak. Ya. Itu bisa Kakak gunakan ketika ya mengerjakan soal seperti ini ya. 3-3-nya sudah, tinggal 4 gitu. Nah, diulangi cara pertama. Ya. Yang 3/4 tadi, yang cara pertama. Ya, 3/4 tadi Kak. Bukankah 3-nya sudah diulang? Nah, 3-nya sudah diulang kan? Sudah 3 kan? Udah ada pasangannya kan? Berarti yang belum ada pasangannya ke berapa? 4. 4-nya menjadi jawabannya gitu Kak. Itu kalau tipe soalnya yang ada pecahan Pak ya? Ya, tipe soalnya ada pecahan. Untuk kasus soal ini tipenya mesti ada pecahan karena luas tembok itu ya bisa dikerjakan setengahnya, 1/3-nya, 2/5-nya. Kan nggak bisa, sudah berapa tembok yang dicat? Misalnya kan untuk satu tembok, saya sudah kerjakan 1 tembok, berarti pekerjaannya sudah selesai. Nggak bisa dibilang, saya sudah kerjakan 1 tembok lebih, padahal temboknya cuma 1. Paham? Paham. Baik ya.
Baik ya, kalau sudah paham pelan-pelan ya kita masuk ke soal berikutnya ya, keterbatasan dalam pembuatan soal ya. Soal itu terbatas sekali. Sebentar, Pak. Hah? Pada ini. Nomor 12. Oh, balik lagi nomor 11. Mau balik lagi? Udah. Ya, nomor 12. Kakak, boleh baca soalnya, Kak? Silakan. Saya, Pak. Ya, baca, Kak. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 30 hari oleh 25 orang pekerja. Setelah dikerjakan selama 20 hari, pekerjaan dihentikan selama 8 hari karena ada sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama dan agar gedungnya selesai tepat waktu, maka banyak pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah saya tawarkan dulu ya, silahkan dicoba. Saya kasih waktu 1 menit, 2 menit ya, silahkan dicoba dulu ya. Atau boleh langsung saja ini saya bahas, boleh? Langsung saja. Baik ya. Kembali saya tawarkan, mau cara yang agak panjang sedikit atau yang cepat sedikit gitu ya. Cepat banget. Ya, yang cepat ya. Yang cepat ya. Yang cepat. Kalau yang cepat, yang trik ya, yang trik dalam menyelesaikan masalah, perhatikan ya, ini treatmentnya. Kalau menyelesaikan masalah itu, fokuslah adik-adik sekalian ya, hanya pada yang bermasalah saja. Nah, kadang-kadang dalam hidup gitu juga ya, kita punya pekerjaan besar ini ya. Pekerjaan besar ini ya, tentu ya, dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang bermasalah. Maka kalau kita objektif dalam menyelesaikannya, coba selesaikan yang bermasalah saja ya. Yang kira-kira lancar, nggak ada masalah, jangan diganggu-ganggu ya. Bikin ribut itu ya. Sekian banyak pekerjaan, 80% bagus ya, ada 20% yang bermasalah, semuanya dikoreksi ya. Yang 80% yang sudah lancar pun dikoreksi. Marah orang. Jangan begitu ya. Jadi treatmentnya fokus pada yang bermasalah saja. Yang bermasalah saja. Jadi untuk gitu ya, bermasalah ya. Jadi bukankah setelah dikerjakan 20 hari, itu artinya 20 harinya nggak ada masalah. 20 harinya lancar adik sekalian ya. 20 hari nggak ada masalah. Nggak ada masalah nih 20 hari, aman-aman saja. Pekerjaan dihentikan selama 8 hari. Nah, di sini masalahnya 8 hari masalah nggak bekerja, di situ masalahnya. Berarti ya yang 20 ini nggak usah diperhatikan. Yang jadi masalah ini yang 8 hari saja, fokus kemari saja deh ya. Harusnya pekerjaannya kan selesainya berapa hari? 30 hari. Tapi yang sudah jalan 20. 8 hari nggak kerja. Masih ada berapa hari lagi sisa? 2 Oke ya, jadi triknya banyak pekerjaan tambahan, banyak pekerjaan yang harus ditambah dinyatakan sebagai banyak hari yang bermasalah. Ya, banyak hari yang bermasalah. Kita bagi dengan hari sisa dikali jumlah pekerja harian. Pertanyaan saya, singkat saja adik-adik sekalian, hari bermasalah berapa hari? 8. Hari sisanya berapa hari? 2. Berapa 8 bagi 2? 4 itu deh yang kalian kali dengan 25. Berapa 4 kali 25? 100. Sudah selesai jawabannya. Tambahannya harus 100 orang. Jadi fokus saja yang bermasalahnya berapa hari? 8. Sisanya berapa hari? 2. Berarti 8 bagi 2. 8 bagi 2, 4. Kali jatahnya orang bekerja 1 hari 25. Kali 25. 4 kali 25, 100. Berarti dalam 2 hari ini ya, masing-masing hari ada tambahan 100 pekerja. Sehingga satu harinya yang bekerja ada 25 yang awal, tambah 100 orang yang baru.
maka setiap harinya ada 125 orang yang bekerja dalam 2 hari sisa. Dalam 2 hari sisa. Perhatikan itu. Ya, 2 hari sisa tuh orangnya harus banyak. Logikanya kan logis ya. Makin banyak orang, makin cepat selesai pekerjaan. Sekarang saya tanya sedikit. Soalnya masih sama ya. Bagaimana adik-adik sekalian jika, perhatikan ya, jika ya, hari bermasalahnya 9. Coba hitung. Hari bermasalahnya 9 hari bermasalah. Kemudian sisanya 1 hari. Pertanyaannya, berapa pekerja yang wajib ditambah? Berapa coba? 7 kali 25. 9 bagi 1. 9 bagi 1, 9. 9 kali 25. Berapa 9 kali 25? 225. Berarti tambahannya ada 225 orang. 225 tambah 25 berapa? 250. Yang sudah ada 25. Tambah 225 berapa? 250. Oh, berarti 250 ya. Adik-adik sekalian lihat ini. Kasus 2 hari tadi ya, 1 orang bekerja berapa? 1 hari berapa orang bekerja? 25. Kalau 2 hari? 150. Sama kan? Sama-sama 250 kan? Itu temanya begitu, sama. Jumlah atau hasil kali dari orang dengan hari itu tetap saja. Kalau mau libur 9 hari dipaksa selesai 1 hari, itu sama saja dengan utuh 10 hari. Nah sekarang coba lihat deh ya. Coba lihat. Kalau seandainya tidak ada masalah, setelah 20 hari, berapa hari lagi menuju hari H? 30 hari? 10. Nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Maka tiap harinya bekerja berapa orang? 25. Coba kalian kali 10 kali 25 berapa? 250. Tidak berubah, tetap 250. Mau yang 8 hari libur 250 juga, mau yang 9 hari libur juga 250, mau nggak ada libur juga sama. Makanya pekerjaannya selesai tepat waktu. Begitu secara hitungannya. Sama-sama 250. Pak, itu tadi kenapa ditambah 25, Pak? Kan gini Kak, soalnya kan tambahannya saja. Tapi kan dalam hari itu kan sudah ada yang kerja 25. Iya. Nah, makanya tetap saja yang 25 itu tetap butuh berapa orang tambahannya. Tambahannya 100 ya. Maka total banyak orang yang bekerja di hari itu totalnya semua ada 125 orang. Oh, ya. Ya, ada 125 orang. Kuncinya sama, 250 pokoknya ya. Hasil kali dari orang dengan harinya harus 250. Ya, harus 250. Tapi yang pasti adik-adik sekalian, ini hanya hitungan di atas kertas. Ya. Tapi dalam realisasinya mungkin tidak begini ya. Nggak begini ya. Jadi matematika itu hanya ilmu pengantar saja ya. Saya perlu sampaikan pada kalian, betul yang kalian rasakan sekarang bahwasanya, Pak, kenapa Pak? Kami sekarang sudah kerja, ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan, ada yang jadi perawat, ada yang macam-macam ya. Kami nggak pakai matematika yang di sekolah, karena memang matematika di sekolah itu tidak diterapkan utuh. Yang diterapkan itu hanya logikanya saja. Bahkan kita dapatkan dalam kehidupan nyata ya. Di sekolah diajarkan 3.000 tambah 3.000 berapa? 6.000. Di pasar beli 1 3.000, kalau beli 2 cukup 5.000, kan beda? Beda kan? Artinya yang digunakan itu bukan pendekatan teori seperti di sekolah saja. Makanya buktinya ya, kenapa kita sekarang ya sudah kerja nggak butuh matematika ya? Karena memang tadi ya bukan matematika teorinya yang dibutuhkan, tapi matematika logikanya. Maka TIU itu lebih ke arahnya matematika logika, bukan matematika teori hitungan. Pandai yang buat soal ini ya, bukan dibuat rumus-rumus soalnya, bukan. Pandai ya, karena memang harapannya kalau matematika yang ditanya itu matematika rumus, teori ya, berarti yang boleh lulus di tes CPNS yang sempat kuliah di matematika MIPA saja misalnya. MIPA matematika atau FK matematika ya. Ternyata tidak.
Karena memang pertanyaannya bukan mengarah pada kemampuan untuk berhitung, tapi kemampuan untuk berpikir, berlogika yang baik. Paham ini? Paham. Oke ya, kalau paham pelan-pelan ya, saya ingin tunjukkan bukan soal hitungan, walaupun munculnya angka-angka. Masalah hitungan tuh ya, hanya salah satu jalan ya, tapi bukan satu-satunya jalan. Itu yang harus dicamkan ya. Nah ini nomor 2 nih. Kak Maria Ulfa, baca soalnya soal. Maria Ulfa. Siap. Ya silakan. Pada tahun 2017 ini, umur hari adalah 5/8 umur Ida. Ya. Ke window yang lain, umur Ida adalah dua kali lipat umur hari. Ya. Perbandingan umur hari dan Ida tahun 2033 adalah baik, sedikit mengulang ya. Boleh. A 3/4, B 5/8, C 1/2, D 2/3, E 5/12. Baik ya. Sedikit menyampaikan bahwasanya untuk umur ada beberapa satuan yang sering muncul ya. Yang pertama windu. Windu itu maknanya 8 tahun. 8 tahun ya. Kemudian ada istilah lagi yang sering muncul ya. Dasa, warsa, dekade ya. Dasa dan deka itu maknanya 10. Kemudian ada lagi istilah yang sering muncul ya, lustrum. Nah ini muncul baru-baru ini ya, lustrum ya. Lustrum itu maknanya 5 tahun. Lustrum itu 5 tahun. Ya. Kemudian ya yang biasalah abad 100 itu nggak perlu ya, abad 100 ya. Ada lagi istilah yang sering muncul sekarang ya, tahun emas. Ada lagi emas ya. Emas itu 50 tahun deh. Sementara tahun perak 25 tahun. Tahun perak 25 tahun. Baik ya, sekarang kita bahas ya. Pakai cara matematiknya dulu ya, pakai cara matematik dulu ya. Kita bahas pakai cara matematikanya dulu. Perhatikan ya, nanti saya ajarkan triknya. Cara matematik dulu ya. Walaupun kadang-kadang nggak enak ya. Betul ya, nggak enak cara matematik itu ya. Kita akan misalkan pada tahun 2017 usia hari dibandingkan usia Ida ya, hari dibanding Ida sama dengan 5/8. Sehingga maknanya apa? 8 kali usia hari kali silang ya sama dengan 5 kali usia Ida. Itu matematiknya. Nah, 8 tahun sebelumnya, sewindu sebelumnya, maka tahun 2017 dikurangi 8, atau tepatnya tahun 2009, maka tentu saja saat itu usia hari 8 tahun lebih muda daripada usia sekarang. Berarti usia Ida juga sama, usia Ida dikurangi 8, maka saat itu perbandingannya adalah 1/2. Kalau kita kali silang, maka jadi apa? 2H kurang 16 sama dengan I kurangi 8. Sehingga persamaan kedua ini menjadi ya 2H kurang 16 sama dengan I kurang 8. Berarti maknanya ya 2H sama dengan I kurang 8 tambah 16. Atau I tambah 8. Atau boleh kita nyatakan adik-adik sekalian ya, I sama dengan 2H kurang 8. Kita anggap ini sebagai persamaan kedua. Ya, persamaan kedua ya. Persamaan pertamanya apa? Yang di atas ini. Ya, yang ini yang pertama. Nah, persamaan pertama dan kedua kita gabungkan ya. Jika 8H sama dengan 5I, padahal apa? Padahal I sama dengan 2H kurang 8, maka persamaannya menjadi ya 8H sama dengan 5 kali I. I-nya disubstitusi dengan 2H kurang 8. Maka hasilnya menjadi 8H sama dengan 5 kali 2 berapa? 10H kurang 5 kali 8?
40. Ya, dikecilkan sama-sama bagi 2. 4H sama dengan 5H kurang 20. 20. Ditukar ya, ditukar ke sana ya. Berarti 5H kurangi 4H sama dengan 20. Maka H hari usianya 20 tahun. Apakah itu sudah selesai? Belum. Itu baru dapat usia hari saja. Ya, baru dapat usia hari saja. Belum dapat usia Ida. Baru usia hari saja ya. Masukkan lagi. Usia Ida sama dengan 2 kali usia hari, 2 kali 20 kurang 8. Maka hasilnya menjadi 40 kurang 8 berapa? 32. Itu belum selesai karena itu baru usia mereka pada tahun 2017. Pertanyaannya, perbandingan usia mereka pada tahun 2033. Panjang lagi ya, nggak apa ya. Perjuangan kita akan kita akhiri ya. Sedikit lagi. Panjang ini ya. Perhatikan adik sekalian ya, penuh papan tulisnya ya. 2017 ke 2033 itu 16 tahun kemudian. Maka jika usia hari saat ini 20, maka 16 tahun kemudian jadi berapa? 36. Jika usia Ida sekarang 32, 16 tahun kemudian jadi berapa? 48. Dikecilkan, sama-sama dibagi 12. 36 bagi 12 berapa? 3 bagi 12 berapa? 3. 48 bagi 12 berapa? 4. Maka jawabannya 3/4 ada di A. Cuma permasalahannya, bayangkan kalau seandainya kita menggunakan cara ini waktu ujian. Kan sangat panjang. Panjang ya? Sudah panjang, tidak sehat ya? Panjang, tidak sehat bagi kesehatan mata dan jiwa ya? Panjang. Ya, nggak sehat ya? Ada nggak cara lain? Ada. Caranya adalah berprasangka baik. Ya, caranya berprasangka baik. Coba lihat sekarang ya. Ini mau disimpan atau tunggu videonya saja yang panjang ini? Tunggu videonya. Tunggu videonya aja ya. Saya hapus saja ya, karena panjang memang ya. Nah sekarang deh ya, ada trik sederhana dalam memahami soal. Soal itu ya dibuat dengan tema rekayasa. Tipu-tipu ya. Bohong-bohong. Yang buat soal ini terlalu baik sebenarnya ya. Baik sekali dia. Sekarang saya susun deh ya. Tahun 2009. Tahun 2017. Soalnya tahun 2033. Pada tahun 2017 berapa perbandingannya, Dek? 5/8. Kalau pada tahun 2009 berapa perbandingannya? 4. 1/2. Kan 2 kali kan? 2 kali kan? Pada tahun 2009 ya 2 kali ya. Setengah. Setengah ini boleh nggak penyebutnya dijadikan 8 biar mirip dengan sebelahnya, boleh? Bisa ya? 2 kali berapa jadi 8? 4. 1 kali 4? 4. Sekarang lihat nih. 4/8. Sebelahnya? 5/8. Sebelahnya ini 4/8. Ini 5/8. Bukankah dia ada pola kan? 6/8. Ya, sekarang 6/8. 6/8. Kalau dikecilkan? 3/4. Sudah selesai. Loh, kok bisa, Pak? Bisa, karena soalnya tipu-tipu, soalnya tuh rekayasa. Bukankah 2009 ke 2017 itu selisihnya 8 tahun, betul? Iya. Sekarang saya tanya, 2017 ke 2033, berapa selisihnya? 8. 2017 tambah berapa? Jadi 2033. 16. 16 itu kan 8 kali 2, deh. Iya. Makanya angka yang dipakai 8 juga. Makanya jawabannya bisa berbentuk pola. Itu rekayasa. Pola kedua, perhatikan pola kedua ya.
Ternyata perbandingannya semakin besar tahunnya, nilai perbandingannya akan semakin besar. Coba lihat, 2009 4/8 kan? Iya kan? Ya. 2017 berapa? 5/8. Maka tahun 2003 itu harus lebih besar lagi daripada 5/8. Maka jawabannya nggak boleh tetap 5/8. Nggak boleh sama. Nggak boleh turun. Setengah itu turun. 5/12 turun juga. Maka seakan-akan jawabannya cuma 2. Kalau nggak 3/4, 2/3. Hanya saja di sini, bukankah soalnya menampilkan penyebutnya yang bukan, ya? Penyebutnya bilangannya genap. Penyebutnya genap. Genap kan? Penyebutnya genap, maka jawabannya sangat riskan kalau penyebutnya ganjil. 3. Maka jawabannya yang 4 ya, yang penyebutnya genap. Boleh kayak gitu. Jawabannya 6/8 atau 3/4. Tuan Kak? Untuk 2009 itu kenapa 1/2, Pak? Bahasanya gini, sewindu yang lalu umur Ida 2 kali. Umur Ida 2 kali umur hari. Berarti hari banding Ida sama dengan 1/2 gitu Kak. Ida 2 kali hari. Berarti hari setengahnya Ida gitu Kak. Oh. Iya kan? Betul? Iya. Iya ya. Saya rasa ya cara ini penting lah untuk dipahami ya. Usia itu kok perbandingannya ya. Bertambah usianya, bertambah tahunnya, maka perbandingannya akan semakin besar. Pertama setengah, kemudian 5/8, nanti 6/8, nanti besar lagi ya, besar lagi 7/8 dan seterusnya misalnya. Ya. Batas akhirnya mendekati 1. Ya, batas akhirnya nanti mendekati 1, nggak pernah lewat dari 1. Kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ada lagi? Ada lagi? Kalau 6/8? Ya, 6/8 dikecilkan jadi berapa, Kak? 8/4. Ya, maka jawabannya bukan 6/8 ya. Kita sesuaikan, judulnya kan pilih jawaban ya. 6/8 nggak ada di jawaban. Disesuaikan menjadi 3/4. Nah, itu ada tuh jawabannya di A. Berarti kita lihatnya di penyebutnya ya, Pak ya? Betul, Maksudnya, betul. Lihatnya di penyebutnya. berarti kalau misalnya umur hari, misalnya dibuat umur hari 5/6, berarti misalnya tahun 2009 2 kali, berarti 1/2, berarti 2 dikali berapa jadi 6, berarti 3/6. penyebutnya jadi 3. 3/6 kan? Gitu, Pak ya. Kemudian 5/6 gitu kan? Tapi kan 5/6 kan sudah habis ya. Maka biasanya nanti 3/6-nya diubah jadi 6/12. 3/6 kali 2, 6/12. 5/6 jadi 10/12. Maka tahun berikutnya jawabannya 11/12. Kayak gitu Kak. Dibuat supaya tetap saja pembilangnya berada pada lebih kecil daripada penyebutnya. Kan nggak mungkin 3/4, 4/4, nggak ada 5/4 nanti ya. Stop dia sampai mendekati 1. Suaranya menggema, Pak. Suaranya menggema ya? Pak menggema. Ya, suaranya menggema nih. Apa pesan terakhirnya nggak jelas? Ya? Ya. Baik ya. Ini alhamdulillah kita sudah belajar ya, kurang lebih 1,5 jam ya. 1,5 jam. Kita kerjakan lagi ya. Maaf, mau nanya. Silakan. Kalau seandainya di soalnya nanti dibuatnya 3 kali lipat umur hari atau misalnya 4 kali lipat umur hari, jadinya 1/4 atau 1/3 gitu ya, Pak? Betul Kak, betul. 1/3 atau 1/4 betul. Ya. Ya, baik, 2 Pak. kali lipat itu maknanya Kak, 2 kali 1. 3 kali lipat itu 3 kali 1 maknanya. Maka kalau dibalik 1/3 atau 1/4. Bisa ya? Baik, Pak. Bisa ya? Baik, mungkin kita lanjutkan soal berikutnya ya.
Ya, ini ya. Bang Dustur masih ada di tempat? Baca soalnya kalau ada. Mungkin Bang Dustur ya. Ini Universitas Malioboro ya. Silakan. Silakan Universitas Mali itu ya, Malioboro mungkin. Boleh baca soalnya? Ya, yang namanya Universitas Malikus Saleh mungkin ya, Malikus Saleh mungkin ya. Silakan. Malikus Saleh. Ya, boleh baca Kak atau Abang soalnya? Mungkin belum itu ya. Kak Aulia Ayu Asyura, boleh baca soalnya nomor 3 ini? Oh iya, boleh. Silakan Kak. Ayah akan memasukkan kardus berisi radio yang berukuran 5 cm dikali 6 cm kali 7 cm ke dalam kotak besar berukuran 40 cm kali 25 cm kali 60 cm. Berapa jumlah kardus radio yang dapat dimasukkan ke dalam kotak tersebut? Baik, yang ditanyakan adalah jumlah maksimal. Ya, jumlah maksimal. Secara sederhana, dalam hidup sehari juga demikian ya. Kalau kita ingin mendapatkan hasil maksimal, ya, kalau kita ingin mendapatkan hasil maksimal, maka salah satu poin yang harus kita perhatikan adalah menempatkan sesuatu itu ya, menempatkan sesuatu itu harus yang sesuai, ya, menempatkan sesuatu itu harus sesuai. Artinya begini misalnya ya, kalau seandainya kita bisa memposisikan diri pada tempat yang sesuai dengan diri kita, maka kita bisa kemudian menghasilkan ya kemampuan dan hasil yang maksimal. Ya, hasil yang maksimal. Contoh sederhananya misalnya seekor burung yang Allah berikan kedua sayap yang ada di tubuhnya, maka kemampuan burung dengan sayapnya adalah kemampuan untuk terbang. Maka susah memaksimalkan kemampuan burung yang punya sayap itu kalau sayapnya digunakan untuk memanjat. Nggak cocok, karena sayap itu digunakan bukan untuk memanjat. Morfologinya sayap itu untuk terbang. Jadi, poin pentingnya adalah bagaimana hasilnya bisa maksimal kalau kita menempatkan sesuatu itu pada tempat yang tepat, sesuai. Contohnya misalnya ya, bukankah ukuran kardusnya 42 yang besar ya? Kali berapa lagi? 25 kali berapa lagi? 60. Sementara kotak-kotak kecil yang dimasukkan ke dalam kardus itu yang sesuai ukurannya. Berapa ukurannya? 5 kali berapa? 5 kali 6. Akan sangat indah kalau 5-nya kita taruh di bawah 25. 6-nya kita taruh di bawah 60. Dan 7-nya ditaruh di bawah 42. Kenapa? 42 bisa bagi 7 sesuai. Berapa 42 bagi 7? 6. 25 bisa bagi 5 berapa? 5. 60 mudah dibagi 6 berapa? 10. 6 kali 5 berapa? 30. 10 kali 10? 300. Oh, berarti maksimal bisa diisi 300. Maka jangan isi begini. 42 diisi 7, diisi yang 5. Sayang. Hasilnya 8, masih ada kosong 2, sisanya 2. Maka kalau kita masukkan nanti kardus besarnya akan goyang-goyang. Karena tadi ya, nggak penuh. Masih ada longgar-longgarnya. Betul Pak nggak? Iya. Ya gitu juga kita misalnya dalam memperlakukan orang lain ya. Maka sebenarnya tes-tes CPNS seperti inilah adalah sebuah tes ya. Kalau dulu misalnya tes CPNS itu kenapa dulu pertamanya tuh tesnya barisan, direct itu kan jadi soal tes CPNS dulu ya. Atau soal tes untuk menjadi pemimpin misalnya. Kenapa soalnya begitu? Karena sebenarnya pimpinan atau manajer yang baik sebenarnya adalah manajer yang bisa menempatkan anak buahnya pada tempat yang tepat. Ya, pada tempat yang tepat. Contoh sederhananya beginilah ya. Sekarang saya coba sedikit permainan ya. Saya ingin tunjukkan bahwasanya menempatkan itu penting. Coba lihat nih ke depan ya. Ini ke depan. Ada tes manager ya. Ada korek Kak, korek Abang ya, disusun begini.
sehingga koreknya membentuk angka 5. Kemudian koreknya disusun ya, sehingga terbentuk angka 0. Korek kecil kita dulu ya, korek batang ya. Kemudian korek lagi disusun ya, sebentuk angka 8. Ini tes yang pernah diujikan kepada calon manajer. Bacanya berapa ini bacanya? 508. 508. Sekarang perintahnya ya, kalian pindahkan 2 batang korek api. Pindahkan 2 batang korek api sehingga bisa muncul angka sebesar-besarnya, itu perintahnya. Mulailah calon manajer itu mikir ya, kayak mana caranya ini ya. Dia kotak-kati ya. Sehingga ada yang mikir begini ya. Ada yang mikir begini. Cerdas cara mikirnya ya. Caranya mikirnya begini. Yang dipindahkannya ini, Kak. Yang dipindahkan ini, Kak. Abang-abang yang dipindahkan ini kan 5 kan? 5 kan? Ini kan ada gini kan? Gini kan? Ini kan gini 8 ya. Dia pindahkan, yang di bawah ini diambil. Yang di bawah ini diambil, Kak. Yang di bawah ini diambil. Ini diambil juga. Dia taruh di sini, di belakang. Dia taruh di belakang. Sehingga sekarang bacanya berapa? 51.100. Berapa? 51.181. Lihat, itu besar sekali. Awalnya cuma 500, sekarang jadi 50.000. Gede sekali. Tapi dijawab oleh manajernya, oh bukan itu yang paling besar. Ada lagi yang paling besar. Kenapa tidak diletakkan? Ya, kenapa tidak diletakkan? Gini Kak ya. 5, 1, 1 ya. 1, 1, 8 ya. Kenapa nggak diletakkan di sini saja katanya? Bacanya berapa nih Kak? 15.118. Ini ya. Kenapa nggak diletakkan sini ya? Katanya kenapa nggak letakkan kayak gini ya? Besar mana? 51.181 dengan 15.181 besar mana? 51.000. Itu bagi kita yang lihat. Itu bagi kita yang lihat. Bagi orang di depan kita, ya bagi orang di depan kita, maka dia akan melihatnya begini Kak. Ya, orang depan kita akan lihatnya begini. Ya, kembali lagi ya. Maaf ya, sedikit lagi. Orang di depan kita akan bacanya kayak gini Kak. Berapa bacanya? 41.150. Ya, membaca satu hal yang sama. Tulisannya kalau kita baca 15.118. Tapi kalau orang baca 81.151 ya. Sesuatu yang sama kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda ternyata hasilnya bisa berbeda. Ya kan? Besar mana? Besar mana? Besar 51.000 atau besar 81.100? Maaf, 51. Besar mana? 81. Maka yang lulus ya, yang dipilih sebagai manajer, kemudian orang yang menemukan pola ini. 81.151, bukan yang 51.181. Apa yang membedakannya tadi ya? Cara melihat sesuatu, cara melihat potensi, maksudnya lebih tepatnya lagi ya. Nah ya, baik ya, mungkin pada pertemuan kali ini ya, tugas saya sebagai pendamping pengajar ya, pengajar sekaligus pendamping, saya ingin tunjukkan pada adik-adik sekalian bahwasanya konsekuensi ketika mengerjakan soal, saat itu kalian boleh mengembangkan cara berpikir kalian. Ingat ya, muaranya hanya pilih jawaban saja. Silahkan kembangkan cara apa saja boleh. Intinya hanya pada permainan angka dan permainan kata-kata saja. Ya, baik, ini karena sudah menjelang asar ya. Pada pertemuan hari ini, insya Allah kita cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan video ini akan segera kita upload ke dalam YouTube ya, dan bisa kemudian dijadikan bahan belajar bagi kita semua ya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Ini sama deh, and meeting for all.